71. Pada kesempatan yang lain muncul lagi di depan rumah kami dengan naik delman. Hasan Din itu. Kali ini dengan istrinya, Khadijah, putri mereka, Fatmah, dan seorang adik Hasan Din. Kami menyambut mereka di depan rumah dengan ramah. Juami pun menjemput mereka bersama Kartika. Kami persilakan para tamu masuk dan terus ke belakang, ke ruangan yang luas, tempat kami berbincang-bincang. Kami persilakan mereka duduk, sedangkan Juami menemani Fatmah dengan memperlihatkan album-album foto-foto. Dalam percakapan itu, muncul persoalan keluarga Hasan Din, yakni mengenai sekolah putrinya, Fatmah. Hasan Din ingin menyekolahkan Fatmah di Bengkulu. Diceritakan bahwa Fatmah tidak bersekolah lagi, hanya giat pada Nasyatul Aisyah di Curug, sebuah kota kecil antara Lubuk Linggau dan Bengkulu. Fatmah lalu ditanya oleh Juami, apakah ia bersedia masuk sekolah bersamanya di RK Fakskul. Fatmah menjawab bersedia, tetapi ada alangan yang mesti dipecahkan. Ia belum tamat HIS, baru kelas 5. Waktu mendengar hal itu, suamiku menyatakan kesediaannya untuk menguruskannya. Sudahlah, kata Juami, tinggal sajalah di sini. Sudahlah, kata Juami, tinggal sajalah di sini dan bersekolah dengan aku. Pasti bisa diterima. Pasti papi akan bisa menguruskan. Tinggal sajalah di rumah ini, di sini saja dengan aku, kata Juami. Aku diam, tak memberi komentar, terutama mengenai hal menampungnya. Bukan aku tidak senang, tetapi aku memikirkan di mana ia harus tidur kalau untuk lama. Kartika yang masih kecil diam saja. Suamiku juga begitu, diam. Rupanya, Juami yang gembira menemukan teman yang sebaya, mau mengetahui pendapatku, dan ia seperti merengek, meminta pendapatku. Begitulah, kalau bukan karena Juami, waktu itu tak mungkin aku segera menyatakan kesediaanku menampungnya. Tetapi, sudahlah, toh tempat tidurnya bisa diatur. Aku menerimanya dan mengajaknya untuk juga tinggal di rumah kami saja. Keluarga Hasan Din kelihatan gembira sekali, dan hari itu juga orang tua Fatmah meninggalkan anaknya di rumah kami. Hasan Din bersama istri dan adiknya kembali ke Curug dengan maksud akan mengambil pakaian anaknya. Maka tinggallah Fatmah bersama Juami satu kamar. Aku cepat memandang anak Hasan Din itu sebagai saudara Juami. Alhasil, aku tidak membedakan Fatmah dengan Juami. Kami belikan kedua anak itu sepeda, supaya mereka bisa bersama-sama ke sekolah dan bermain-main. Fatmah dibawa oleh suamiku ke sekolah Fakskul Maria Purisima. Dimasukkan di sana, walaupun pada mulanya sebagai pendengar saja. Ia kami perlakukan sama, diberi perlengkapan sekolah yang sama, pakaian, dan sebagainya. Ia aku anggap tak ubahnya sebagai anak angkat kami yang baru. 72. Kusno sudah biasa bepergian ke pertemuan-pertemuan atau ke tablik-tablik. Kadang-kadang ia pergi dengan aku, kadang-kadang juga tidak. Atau ia mengadakan kegiatan sandiwara lagi, seperti halnya sewaktu di Endeh. Fatmah sudah berada di rumah lain, menumpang pada familinya. Semasa ia masih berada di rumah kami, kadang-kadang aku suka menemukan hal yang ganjil-ganjil, yang kurasakan tidak biasa, canggung, manakala anak-anak ribut, sedikit bertengkar. Maklumlah, anak-anak, aku rasakan Kusno seperti selalu berada di pihak Fatmah. Apakah aku berat sebelah dan memenangkan Juami dan Kartika? Apakah aku menganaktirikan Fatmah? Aku rasa tidak. Tetapi, mengapa Kusno seperti selalu ada di pihak Fatmah? Apakah justru karena anak perempuan itu belum lama berada di tengah-tengah kami, maka Kusno merasa sepatutnya memanjakan anak Hasan Din itu dan memihak kepadanya? Aku tidak punya pikiran yang bukan-bukan. Fatmah lebih muda daripada Juami. Kami, yaitu Kusno, aku, dan Kartika, pernah menyaksikan keramaian di sekolah Juami dan Fatmah. Mereka mengadakan pameran kerajinan.
Sekolahnya mengadakan bazar. Juami berdiri di sebuah sudut, menjaga barang-barang bordiran dan berbagai kerajinan lain. Fatmah menjaga di tempat pameran jahit-menjahit. Tak terjadi apa-apa yang istimewa waktu itu. Aku membeli sesuatu dari Juami, tetapi begitu juga dari Fatmah. Pagi-pagi, Kusno memanggil aku, dan sambil minum kopi, ia mengajak ngobrol, meneruskan percakapan tadi malam mengenai Omi. Ya, kemana sebaiknya kami kirimkan anak itu untuk meneruskan sekolahnya? Tadi malam ada terpikir oleh suamiku untuk menyekolahkannya di Filipina. Tetapi setelah dipikirnya lebih lanjut, tidak mungkin. Keadaan dunia sedang begitu panas dan mungkin cuma bakal menimbulkan kesusahan saja nantinya. Kalau sampai Juami dikirimkan ke negeri itu, bagaimana kalau perang pecah? Inggit, kata Kusno memulai lagi. Omi sebaiknya kita kirimkan ke Yogyakarta saja sudah. Ya, ke Yogyakarta saja. Antarkan sajalah sendiri oleh Inggit ke sana. Kan untuk pertama kali pula ia harus berpisah dari kita. Aku tidak punya pikiran lain, dan kata-kata itu sudah merupakan perintah bagiku, perintah suamiku yang tidak pernah aku bantah. Tetapi, mengapa kali ini seperti terasa akan terjadi sesuatu dengan kepergianku? Tetapi, mengapa kali ini seperti terasa akan terjadi sesuatu dengan kepergianku ini? Atau aku terlalu mempercayai perasaanku? Barangkali kok tidak enak benar rasanya. Sebelum Omi meninggalkan Bengkulu, kami bertiga, suamiku, Omi, dan aku, sempat duduk ngobrol di ruangan depan. Setelah memperbincangkan rencana keberangkatan Omi, suamiku berkata, "Omi, apakah kamu tahu perasaan Asmara Hadi?" Omi kelihatan gugup. Mungkin ia pun sebenarnya sudah tahu apa yang terpendam dalam hati gurunya itu. Tetapi ia diam saja. "Omi," kata bapaknya, "Papi mesti mengatakan, Asmara Hadi menaruh hati kepadamu. Ia sering mengungkapkan isi hatinya kepada Papi." Omi tunduk. Aku yakin ia pun tahu apa yang dikatakan bapaknya itu. Aku baca beberapa sajaknya yang ia muatkan dalam majalah Pujangga Baru. "Namamu jelas tertulis di sana," kata suamiku. Anakku tersenyum saja, tersenyum malu. Seterusnya, suamiku menasihati anaknya yang akan berangkat. "Omi," kata Kusno lagi, "kamu harus ingat, selalu ingat, kamu adalah anak Soekarno. Bertindaklah korek dan sopan selama kamu jauh dari Papi." Omi menjawab, "Ya," dan ia menarik wajah yang sungguh-sungguh. Aku yakin ia resapkan sekali ucapan-ucapan bapaknya itu. Aku antarkan Juami ke Jogja untuk meneruskan sekolahnya di perguruan taman siswa. Hampir sebulan aku tidak berada di Anggut Atas. Waktu aku kembali dari Jawa, rasanya rumah seperti terbalik. Tak nyana bahwa di Bengkulu aku akan mengalami badai, dan badai itu masuk ke dalam rumahku sendiri. Tidak semasa di Endeh, tidak pula semasa di Bandung, aku mengalami peristiwa seperti ini. Segalanya ini dalam rumah rasanya telah berubah. Suasananya telah berubah. Atau apakah yang melihatnya saja setelah merasakan segalanya telah berubah? Ya, aku menemukan seperti segala telah berubah. Kursi-kursi telah berpindah, pot-pot telah berubah, perabot di dapur sudah bertukar tempat. Ya, di atas semua itu, suasananya, rasanya telah berubah sama sekali. Apakah ini pertanda atau suatu alamat yang membuat perasaanku demikian? Barangkali sesungguhnya obrolan orang di rumah waktu aku datang dari perjalanan. Bukankah orang-orang di belakang seperti telah berbisik-bisik? Di antara mereka memberi pertanda kepadaku. Tidakkah Kartika telah mengatakan sesuatu mengenai omnya? Kartika memanggil om kepada Kusno. Dan masakan anak kecil itu membohong, sekalipun ia bicara masih belum gamblang betul.
Sekalipun ia bicara masih belum gamblang betul, masih tertutup-tutup, tetapi masakan Kusno berani berbuat begitu. Masakan ia tega berlaku begitu. Waktu aku sengaja menemui suamiku untuk menanyakan kebenaran cerita-cerita orang mengenai dirinya, aku temukan ia sedang merenung dan menulis. Ia sedang sibuk dengan menulis karangan mengenai Islam untuk majalah Panji Islam di Medan. Ia nampak bersemangat karena mendapat bantahan dari penulis yang menyebut dirinya A. Mukhlis. Aku mendengar sepintas-sepintas ia sedang menulis mengenai keinginannya agar di tengah masyarakat Islam terjadi perubahan. Di tengah pemikiran orang-orang Islam terjadi perubahan. Dengan caranya sendiri, ia mencoba menunjukkan kebekuan dan kekolotan seperti yang dilihatnya, dan perhatiannya tertuju ke negeri Turki di bawah pemerintahan Kemal Atatürk dan kawan-kawannya. Sebagai negeri yang dikatakannya menjadi maju, rupanya tulisan-tulisan suamiku itu mendapat sanggahan dari penulis-penulis yang lain yang justru melihat Turki di bawah Atatürk itu menjadi sebuah negeri yang tertekan, sebaliknya dari maju. Aku tidak tahu di mana yang benar. Pengetahuanku jauh daripada menguasainya. Tetapi yang aku risaukan adalah pertentangan pendapat itu jangan-jangan mengarah kepada perpecahan yang justru tidak diidam-idamkan oleh suamiku. Jadinya aku malahan mengikuti perhatiannya dan tidak sanggup membicarakan soal lain. Lagi pula dalam keadaan seperti itu, kalau aku mengajaknya bicara soal lain, pasti aku disalahkannya. Waktunya tidak tepat. Dan dalam hal ini, aku cuma mampu membisikkan kepada suamiku waktu ia berbaring di sampingku. Asal perbedaan pikiran dengan mereka itu jangan menjadi perselisihan pribadi. Islam tidak menginginkan perselisihan itu. Sungguh, sebelum aku jatuh tertidur, aku berdoa dalam hati. Semoga suamiku tidak menemukan kesulitan yang lebih besar berkenaan dengan perdebatannya dengan sesama orang Islam. Semoga ia tidak dihinggapi rasa benci terhadap sesama orang Islam. Bukankah aku pun dilanggar itu dahulu setiap hari ditempa dengan ajaran-ajaran Islam? Aku tidak sempat membicarakan hal-hal lain dengannya. Aku jadinya tidak sempat bertanya yang lain-lain kepadanya. Aku malahan harus menekan diriku untuk tidak mengeluarkan kepenasaranku mengenai cerita-cerita orang tentang dirinya. Tetapi yang kemudian terjadi justru yang sama sekali tidak aku kira sebelumnya. Aku kira Kusno sudah tertidur, matanya sudah meram, tetapi ternyata kemudian aku dengar ia bicara. Enggit, ya apa? Enggit, aku ingin punya anak. Aku diam. Sejenak heran, tetapi kemudian aku berkata, kan sudah punya Omi dan Kartika. Aku ingin punya keturunan, katanya lagi. Aku diam. Sekarang betul-betul aku diam. Aku ingat dengan diriku sendiri. Akulah yang mandul. Ya, akulah yang mandul. Aku yakin akulah yang mandul. Sekalipun aku tidak pernah diperiksa oleh dokter. Dari Kang Nata, aku tidak punya anak. Juga begitu dari Kang Uci. Tetapi, mengapa Kusno justru sekarang mengatakan keinginannya seperti itu? Mengapa sekarang? Mengapa pada waktu aku sudah berusia 50 tahun? Mengapa tidak sewaktu berada di Endeh? Juga mengapa tidak sewaktu masih berada di Bandung? Apakah ada sesuatu? Oh, aku harus kuat menahan tekanan yang kuderita. Ya, nasibku, mandulku. Allahu Akbar. Dengar Enggit, katanya lagi seperti ia tidak peduli dengan keadaan diriku. Dengar, aku ingin punya keturunan. Ya, Enggit dengar, kataku seperti menggigil.
Aku dapat menyuarakan jawabanku, tetapi lalu aku diam. Cuma kepada diriku sendiri aku berkata, mengapa baru sekarang berkata begitu? Tentu saja, setelah itu, aku seperti telah minum kopi bergelas-gelas, tak bisa tidur, hatiku gundah, jauh dari tenang. Lewat tengah malam aku bangkit, sembahyang, memohon pertolongan kepada Tuhan. Semoga aku tidak menempuh jalan yang salah. Semoga kepada suamiku ditunjukkan jalan yang benar. Semoga suamiku selamat. Aku berusaha keras menenangkan diriku dan wiridanku menolong diriku menjadikan aku tenang. "73. Hari begitu terang, tetapi mendung seperti meliputi rumah tanggaku. Aku tidak tahu pula mengapa anjing menyalak terus-menerus. Sampai pada satu ketika Kartika digigit anjing itu. Bayangkan betapa jadinya keributan di rumah, sedangkan suamiku entah kemana. Sudah menjadi kebiasaanku sekarang. Kalau hatiku lagi risau, tak menentu, aku membuka buku tipis babat kuno yang ditulis dalam tulisan Arab. Inilah jalanku yang membuat napasku tidak terlalu sesak. Dan tanpa aku sadari, terbukalah cerita yang paling aku senangi. Sekalipun sebenarnya sudah berulang kali aku baca. Lelakonnya ialah tentang seorang istri, Kusumaningrum. Sebenarnya, cerita itu boleh dikata sudah melekat di benakku, tetapi sekali lagi aku baca dari permulaan. Pada zaman dahulu, ada seorang putri yang bernama Ningrum Kusuma, atau kadang-kadang dipanggil Kusumaningrum. Begitulah mula cerita. Ia cantik sekali. Ia cantik sekali, menarik, luhur budinya, dan amat suka menolong orang. Ia sangat dikasihi oleh rakyatnya, terutama oleh seluruh penghuni istana. Putri itu paling setia kepada suaminya. Pada waktu suaminya menaklukkan negeri lain, maka sebagai kebiasaan dipersembahkan seorang putri kepada raja pemenang. Nama putri cantik yang diserahkan itu ialah Jembawati. Karena putri itu masih terlalu hijau, maka ia diserahkan kepada Kusumaningrum untuk diasuh. Dan Ratu Ningrum dengan senang hati memberikan pendidikan yang baik, dan akhirnya Jembarawati dipandangnya sebagai adik kandungnya. Tetapi malang, setelah Jembawati menjadi besar dengan sehat dan putri yang cantik, dengan tidak ragu-ragu sedikit pun, ia sering-sering melemparkan senyumnya yang manis kepada sang raja. Hati sang raja tergetar, dan nampaknya godaan Jembawati tidak bertepuk sebelah tangan. Matanya yang mengerling selalu menjadikan raja penasaran. Akhirnya raja berterus terang kepada Ratu Ningrum. Dan meskipun hati ratu itu menjadi sangat kecut, tetapi ia berusaha keras melenyapkan rasa kebenciannya. Akhirnya Ratu Ningrum menyerah kepada takdir. Sebagai seorang istri yang setia, Ratu Ningrum berusaha agar raja mendapat kepuasan dari Jembawati. Karena itu ia tidak mau mengganggunya, tetapi kebaikan Ratu Ningrum itu telah dibalas dengan kejahatan oleh Jembawati. Suami dirampas dan permaisuri Ningrum difitnah sehingga dibuang keluar kota oleh raja. Tetapi lambat laun, karena kedengkian Jembawati yang merasuki hati raja, akhirnya yang memasuki hati raja, negara akhirnya menjadi berantakan. Itulah kisah yang berulang-ulang pernah kubaca. Mengapa aku menyenangkannya? Ya mengapa? Sudahlah, aku tidak ingin membacanya lagi. Tidak ingin. Begitu menambah risau saja jadinya. Sampai-sampai anjingku seperti merasakan kegelisahan hatiku. 74. Suasana di rumah terasa sepi sekali. Setelah Omi tidak lagi dianggut atas, kawan-kawannya
yang tempo hari banyak berdatangan, sekarang menghilang dengan seketika. Suamiku juga terasa seperti lebih sering pergi dari rumah tanpa mengajak aku lagi. Malahan, seringkali tidak ia katakan akan kemana. Aku merasa yang dekat dengan aku hanyalah tinggal Kartika, anak kecil itu. Sekarang, akulah yang sering-sering kesepian. Mengapa pula dalam keadaan seperti ini, cerita mengenai Kusumaningrum itu mengganggu benar? Dan mengapa pula aku mesti memperhatikan desas-desus orang mengenai suamiku? Jadinya, aku kena juga penyakit yang lazim diderita orang. Aku merasa cemburu, aku merasa dipacu dalam menemukan perasaan itu. Karena aku akui, suamiku itu ganteng, pandai bergaul, ramah, luwes, dan sopan santun, terutama kepada wanita. Tetapi syukurlah, semasa aku direnggut rasa cemburu itu, aku masih mampu menahan diri dalam batas-batas yang ku ketahui dengan sangat pasti. Aku masih tetap sopan. Kadang-kadang, aku kembali dihinggapi pikiran yang pernah mengganggu aku. Keraguan-raguan yang pernah ku alami dulu sebelum aku berumah tangga dengannya. Apakah ia akan tahan terus denganku? Padahal, aku sedang meluncur ke arah senja hidupku. Umurku jauh lebih tua daripadanya. Dan kalau aku membenarkan cerita orang, sekarang ia sedang berada di tengah-tengah antara bunga yang sedang menuju layu dan bunga yang sedang mulai mekar. Oh, aku menjadi gemetar. Tetapi, apakah aku jadi berpikir panjang? Malahan tidak. Malahan, aku cepat memutuskan. Tidak, sekali-kali tidak. Aku tidak mau kalah. Aku tidak boleh kalah. Tergodakah dia? Barangkali ya, barangkali begitu. Sebab itu sabarlah. Barangkali kejadian ini cuma meminta kesabaran. Barangkali cuma meminta percobaan. Barangkali cuma meminta keibuan daripadaku yang untuk sementara harus aku maklumi segalanya dan nantinya akan menjadi beres kembali. Tetapi janganlah menyerah sebelum apa-apa. Jangan ribut, tahan, sabarlah, bersopanlah, sopan, dan aku pun ikuti perasaan dan pikiran itu. Aku pun taat kepada pikiran-pikiranku itu. Aku sabar, menyabar-nyabarkan diri. Akhirnya, Kusno yang rupanya tidak bisa menyimpan terus rahasia hatinya. Akhirnya, Kusno yang tidak bisa menyimpan terus rahasia hatinya. Enggit, katanya dengan suara rendah. Ada sesuatu yang mesti aku katakan. Lalu ia diam sejenak, sambil menatapkan mukanya ke langit-langit waktu ia berbaring di balai-balai. Aku sudah tahu, kataku dengan tenang, menahan diri untuk tidak menunjukkan isi hatiku yang sebenarnya. Waktu itu, aku duduk di dekatnya, menjahit dengan tangan. Apa? Tanyanya berbalik. Ya, tentang dirimu, jawabku. Ya, apa? Tentang perasaanku sekarang, perasaanmu mengenai Enggit, kataku sambil mengangkat dagu. Lalu, aku menatapnya dengan tenang. Oh tidak, bukan, katanya. Mengapa bukan? Tanyaku. Ya bukan, tentang dirimu tak ada yang aku persoalkan. Yang aku persoalkan adalah diriku, katanya sambil menatapku. Ia pun sekarang duduk. Nah, kalau begitu, apa yang jadi soalmu? Tanyaku. Kusno tidak segera menjawab. Ia seperti menelan lagi apa yang ia keluarkan. Katakan sajalah. Toh, aku sudah tahu mengenai seseorang, bukan? Ya, mengenai Fatmah, bukan? Dari siapa yang ditahu? Dari setiap bunga yang ada di sekeliling rumah ini, dari setiap daun yang ada di pohon-pohon itu, kataku memberikan kiasan. Rupanya, Kusno tersindir, dan lalu ia pun berkata, terangkan, dari siapa Enggi tahu? Tidak perlu Enggi jelaskan, yang penting, apakah benar orangnya itu Fatmah? Ya, benar, Fatmawati, katanya sambil kemudian menarik nafas panjang. Kalau begitu firasatku benar, kataku sambil merunduk lagi, meneruskan jahitanku. Ya, pura-pura meneruskan jahitanku. Padahal, mana mungkin aku bisa bekerja benar meneruskan jahitan itu. Debar hatiku membuat aku gemetar. Bagaimana firasatmu? Tanyanya. Kelihatan penasaran. Biasa,
Firasat seorang wanita tidak meleset. Aku sudah lama menebak. Pak, mesti ada sesuatu terjadi pada dirimu. Kus, bukankah sewaktu Enggit tidak berada di sini mulai terjadi hubungan kalian itu? Kusno tidak segera menjawab. Bukan mulai saat itu, tanyaku setengah menekan. Sebelum itu, tetapi ya setelah itu hubungan kami bertambah erat, kata Kusno gugup. Mendengar ia berkata demikian, aku lepaskan jahitanku dan mulai perasaanku hidup, seperti api yang mulai membesar dengan seketika. Coba terangkan yang sesungguhnya, Gus. Sejak kapan hubungan kalian? Tanyaku sambil menatapnya. Ya, begitu, sewaktu Enggit pergi ke Yogyakarta. Jadi, kamu mempunyai maksud tertentu memberangkatkan aku ke Yogyakarta, kataku. Maksudmu apa? Ya, maksudmu apa memberangkatkan aku ke Yogyakarta? Untuk menyekolahkan Omi, tidak mempunyai maksud lain. Betul, tidak mempunyai maksud lain. Betul. Betul. Coba terangkan, seberapa jauh sudah hubungan kalian? Maksud Enggit apa? Ya, berapa jauh hubungan kalian? Tanyaku dengan suara keras. Begitu saja. Tetapi, bukankah sudah kuterangkan aku menginginkan? Menginginkan apa? Menginginkan punya anak, punya keturunan. Katanya dengan suara merendah. Ia melihat ke kiri, ke kanan. Aku pun merasa tidak enak bicara di ruangan yang terbuka begitu. Sebab itu, aku ajak ia masuk ke kamar dan meneruskan pembicaraan suami istri itu di sana. Ya, Anggit, katanya dengan nada yang lebih tenang. Aku menginginkan sekali mempunyai keturunan. Aku diam. Aku merasa kembali terpukul. Tetapi jadinya mau apa dengan dia? Pikirku. Ya, jadi mau apa kamu, Gus? Tanyaku setelah aku menarik nafas panjang. Ya, aku mau mempunyai anak. Anakku sendiri, keturunanku. Apakah Enggit izinkan Gus kawin dengannya? Astagfirullah, aku mengucap. Mana mungkin aku izinkan dia kawin dengannya, sementara aku masih menjadi istrinya. Ceraikan dahulu aku, baru Gus bisa kawin dengannya, kataku tegas sambil menatapnya. Tidak, Gus, tidak kalau kau bermaksud begitu, ceraikan sajalah dulu aku, ceraikan. Tetapi apa? Tanyanya. Ya tetapi, aku tidak sanggup meneruskannya. Dalam hati aku berkata, tetapi sebaiknya kita lakukan hal itu nanti, kalau kita sudah berada di Jawa. Tetapi apa? Tanyaku Kusno mendesak. Aku diam, bungkam, tidak menjawab. Aku pikir nanti aku katakan pada waktunya yang tepat. Atau aku ceritakan hal ini kepada Juami dulu. Nanti sajalah aku ceritakan kepadamu, kataku meleraikan. Ia pun kelihatan merasa mendongkol. Tetapi ia harus tahu bagaimana kita harus pandai bersabar untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain. Segera ia membantah. Oh, tidak mungkin bercerai. Tidak mungkin Kus menceraikan kamu, Enggit. Tidak mungkin. Ya, tetapi bukankah bisa aku mengawininya sementara kita tidak bercerai? Katanya dengan suara seperti mau menangis. Oh, dicandung. Ari kudu dicandung mah, cadu. Oh, di madu. Kalau mesti di madu, pantang, kataku dengan keras. Aku seperti sudah lupa bahwa di luar mungkin ada orang yang mendengarkan percekcokan kami. Jadi, tanyanya lagi. Ya, kalau mau kawin dengannya boleh. Tetapi, ceraikan dahulu aku, kataku sambil memegang lagi jahitanku dengan kedua belah tangan dan kemudian aku keluar. Aku penasaran, kenapa di luar ada orang atau tidak? Aku penasaran, apakah di luar ada orang atau tidak? Kusno pun ternyata mengikuti aku keluar dari kamar. Dan pembicaraan itu tidak kami teruskan. Sebab ternyata di luar benar ada Kartika bersama Riwu. Kartika bersikap seperti tidak mendengar apa-apa. Mana mungkin ia tidak mendengar apa-apa. Sebab kamar tidur kami cuma terlarang oleh papan yang tipis. Aku pun mengelak.
untuk meneruskan pembicaraan itu. Sekarang aku sudah tahu badai itu benar telah masuk di rumah tanggaku dan desas-desus orang itu benar beralasan. Ini kesalahanku, rintihku dalam hati. Mengapa pula aku membenarkan Juwani sehingga aku sedia menerima orang itu di rumah? Beginilah jadinya kalau menerima anak orang lain di rumah. Tetapi aku tidak pernah membayangkan akan terjadi serupa ini. Dia seperti anakku sendiri. Aku anggap dia anakku sendiri. Mengapa pula aku pergi begitu lama meninggalkan anggut atas sesalku. Aku jawab pertanyaanku sendiri dalam hati. Aku rindu kepada famili dan kenalan-kenalanku di Bandung. Sebab itu, aku tidak langsung dari Yogyakarta ke Bengkulu. Tetapi mengapa mesti begitu lama di sana? Ya mengapa? Aku menyesal. Oh, Tuhan, ampunilah aku. 75. Kalau menurutkan kata hati, aku ingin cepat kembali ke Bandung saja. Tetapi ketika aku berpikir lebih panjang, apa kata orang banyak nanti? Kalau aku mengabdi kepada suami, putus di tengah jalan, meninggalkan suami pada masa pembuangan. Kalau sudah sampai di Jawa nanti, sudah seperti sedia kala, dicerai pun aku sedia, tak jadi soal. Itulah pikiranku yang terakhir yang menyebabkan aku harus sabar, menahan segala tekanan, dan menganggap segala yang terjadi sebagai cobaan saja. Sekarang, aku pun merasa Kusno jauh lebih sering keluar rumah sendirian, entah kemana, dan perselisihan paham sedikit saja menyebabkan ia pergi berjam-jam lamanya, meninggalkan rumah, tak peduli siang, tak peduli malam. Aku mesti bisa menenteramkan diriku bersama Kartika saja, si anak kecil itu. Aku pergi ke pantai. Bersamanya menghibur diriku sendiri, dan anak kecil itu mesti mengangguk-angguk saja. Seperti mengerti, mendengarkan aku menumpahkan segala isi hatiku, segala sedu-sedanku, dan segala harapanku. Kadang-kadang, aku seperti menjadi temannya, menjadi anak kecil lagi, sebaya dengan Kartika yang masih 10 tahun itu. Dan ia pun jadinya bertindak seperti temannya juga kepadaku sewaktu aku dirundung oleh kebingungan. Ia, anak kecil itu, melipur aku, menasihati aku, supaya sabar, supaya menganggap segala cobaan ini dari Tuhan. Aduh, rasanya aku merindukan sekali kedatangan Juwani. Rasanya aku mendambakan sekali keramaian Juwani. Aku mendambakan sekali keramaian seperti sewaktu anakku yang besar itu berada di sampingku dengan membawa teman-temannya. Ramai menghangatkan rumah kami. Ya, aku mendambakan sekali keramaian, kesibukan, penghalau kebiruan ini. Sewaktu suamiku itu menghilang dari rumah, aku ajak Kartika keluar. Ia tempatku, berbicara dan mengadu. Aku memerlukan kuping orang yang sanggup mendengarkan suara hatiku. Dan Kartika adalah tempat satu-satunya. Aku percaya dia akan menyimpan segala yang kuucapkan di telinganya untuk dirinya sendiri saja. Seumur hidupnya. Jangan bocor. Jangan sampai orang lain mendengar. Aku bawa anak itu ke pantai. Dan bunyi daun cemara yang diembus angin layaknya seperti isi hatiku bagi Kartika. Tangisan dalam diriku. Ia peka. Peka sekali. Ia mengerti dalam keadaan apa aku berada. Mengapa pula aku mesti ke pantai? Bukankah itu akan menambah kesedihanku saja? Ya, sementara aku menjauhi perempuan lawanku itu. Aku mengharapkan sekali waktu itu bisa memergoki ia bersama suamiku di pantai, supaya ada kepastian yang lebih mantap lagi daripada ceritaku sendiri. Aku seperti ingin menyayat-nyayat diriku yang telah luka. Aku bawa anak kecil itu berkeliling menepi jalan yang sepi di tengah kota. Mengapa pula menyusuri jalan-jalan yang sepi? Jangan-jangan aku temukan mereka berdua di jalan yang sepi ini. Ah, jangan. Kartika mengikuti saja, mengikuti suara hatiku yang gundah. Ia benar-benar seperti mengerti apa yang sedang terjadi, kemelut apa yang sedang mengurung diriku. Aku punya firasat, sementara perasaanku tidak menentu, sementara pikiranku kacau, hatiku seperti berbisik, pasti ia berada dengan perempuan itu. Pasti. Maka
Aku bahwa Kartika itu mengikuti ujung jari kakiku yang sebenarnya mengikuti dera hatiku. Cuma bintang dan cahaya bulan berbani yang menemani kami. Kami menuju ke rumah perempuan yang jadi tempat perempuan cemburuku. Benar, tidak salah. Dari kejauhan telah bisa kulihat remang-remang ada 2 orang di sana. Aku tarik lengan Kartika dan kami mengintip kedua orang yang sedang berkasih-kasihan itu dari jauh dari balik pohonan. Hatiku berkata, benar, 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 yang itu adalah dia. Maksud hatiku tidak salah lagi. Suamiku yang satu itu, sedangkan maksud hatiku tidak salah lagi. Suamiku yang satu itu. Sedangkan yang lainnya lagi adalah perempuan yang pernah tinggal di rumahku, yang pernah aku terima. Badanku gemetar. Aku tidak sanggup menceritakannya. Aku mengucap istighfar. Mengapa pula aku menurutkan kata hati sampai-sampai aku mengintip di dekat rumah itu? Ya, mengapa? Apakah jadinya dengan diriku? Aku cepat-cepat kembali ke rumah dan menyurukkan kepalaku ke bawah bantal. Aku tidak kuat menahan rintihan hatiku. Mama, Mama, suara anak kecil terdengar. Rupanya, Kartika lebih paham apa yang semestinya aku lakukan. Ia mengajak aku bersabar, bersabar. 76. Dalam keadaan seperti ini, aku memerlukan seseorang yang aku anggap bisa aku ajak bicara. Sungguh, aku merasa menyesal. Omi berada di tempat lain. Satu-satunya yang menjadi peti rahasiaku adalah Kartika. Tetapi, kadang-kadang aku merasa tidak puas. Sebab, aku pikir ia masih terlalu kecil untuk memahami persoalanku. Sebab itu, aku menulis surat kepada Juami, menceritakan keadaan di rumah. Juami membalas suratku. Ia menulis kepadaku dan kepada papinya. Nyatanya, ia menjadi marah sekali pada suamiku. Ia menunjukkan solidaritas kewanitaan dan rasa cintanya kepadaku. Ia pun menulis surat kepada Fatma, seperti diceritakannya kepadaku dengan nada menyesali dan marah. Aku pun mendapat kabar lagi dari Omi, bahwa suamiku menulis surat kepadanya mengaku bahwa ia telah mendua hati. Tetapi alasan-alasannya tidak bisa diterima oleh anakku, dibuat-buat katanya. Suamiku berusaha keras melipur anakku. Ia bercerita kepada Omi bahwa kalau Omi mau marah, marahilah dia, dan memukulnya pun boleh. Akhirnya, Kusno menulis dalam bahasa Belanda seperti dikutip dan diterjemahkan Omi dalam suratnya. Akhirnya, Kusno menulis dalam bahasa Belanda seperti dikutip dan diterjemahkan Omi dalam suratnya kepadaku. Begrijp mich toch, probeer mich te begrijpen. Ik ben een man van 40. Mengertilah keadaanku. Cobalah mengerti aku. Aku laki-laki 40 tahun. Juami datang dari Yogya waktu liburan. Bapaknya menjemputnya. Waktu ia sampai di rumah, ia merangkul aku sambil menangis. Aku pun tak tahan. Menangis waktu memeluknya. Ia menarik aku ke kamar. Lalu ia bercerita mengeluarkan isi hatinya. Papi merangkul Omi erat-erat waktu tadi bertemu, katanya. Dan Omi juga menciuminya sambil menangis. Omi tidak sempat bercerita panjang di jalan. Aku menghiburnya saja dulu, menenangkannya. Kemudian, setelah ia kelihatan tenang, aku beberkan apa yang patut diketahuinya. Esok harinya, Juami dibawa suamiku ke pantai Panjang, dan sekembalinya anakku itu bercerita lagi, menceritakan pengalamannya. Mereka duduk-duduk di bawah pohon cemara, dan di sana mulailah bapaknya bercerita. Dengan nada beriba-iba, mencoba memberikan penjelasan mengapa ia sampai berbuat begitu. Ibumu berusia lebih dari papi. Memang, dia dulu cantik, dan dia wanita yang setia dan bijaksana. Tetapi, papi laki-laki dalam usia jaya. Mengertilah Omi, izinkanlah papi mengawini dia. Katanya,
Juami bungkam saja, karena kerongkongannya dirasakan seperti tersumbat. Suamiku putus asa, dan ditelungkupkannya lah mukanya di pangkuan anakku, dan terisak-isaklah dia. Omi, katanya lagi sambil mengangkat kembali kepalanya. Kau rupanya khawatir. Lihatlah di sana langit biru. Ombak yang menggelora itu yang jadi saksi. Apapun yang akan terjadi, kamu selalu kekasihku. Aku akan mencintaimu selama-lamanya. Anakku menangis, menceritakannya kembali. Ia terisak-isak. Lalu, ditambahkannya lagi. Bapaknya berkata bahwa ia tidak bermaksud menceraikan aku, melainkan ia hanya membutuhkan izin untuk mengawini Fat, dan aku akan tetap menjadi istrinya yang pertama yang dihormatinya. Tidak, Omi, kataku waktu mendengar itu. Lalu aku memeluk anakku itu. Aku telah menolaknya. Berkatalah lagi Omi. Mendengar itu semua, Omi hanya menjawab, baik, turutkanlah kata hati. Kalau baik, langsungkan saja. Tetapi jangan sekarang. Nantilah kalau kita semua sudah dikembalikan ke Jawa. Benar betul, sambutku. Memang, aku pun telah menulis begitu kepada Omi, menjelaskan pendirianku. Kalau mau mengikuti kata hati, nantilah setelah kita pulang ke Jawa. Aku tidak mau memberi kesan kepada orang banyak, terutama tentu kepada kenalan-kenalan dekat, bahwa aku mengabdi suamiku tidak sampai tamat. Aku tidak mau memberi kesan bahwa aku wanita atau istri yang cengeng, bahwa aku hanya mau hidup bersamanya sewaktu senang dan mau lari sewaktu susah. Tidak, aku tidak mau mendengar kesan seperti itu. Pada hari-hari Juami berada di Anggut Atas, ternyata suamiku telah menelegram Asmara Hadi, mengundangnya datang ke Bengkulu. Sementara Juami dan Asmara Hadi berada di dekatku. Mereka berdua berusaha keras mendamaikan dan membereskan suasana. Sekali aku lihat mereka bertiga, Juami, Asmara Hadi, dan Kusno, seperti berunding keras, membicarakan masalah yang kami hadapi. Sekali lagi, kedua orang itu mendekat kepadaku dan mengajak aku bicara, tetapi rupanya pembicaraan itu gagal. Juami menceritakan kembali ucapan-ucapan papinya. Dul, begitulah panggilan untuk Asmara Hadi di rumah. Kamu pun terlalu muda untuk bisa mengerti aku. Rupanya Asmara Hadi pun berada di pihakku. Cuma 2 hari saja Asmara Hadi berada di Bengkulu, dan kemudian ia pun kembali ke Jakarta dengan tangan hampa. (77) Di tengah-tengah suasana rumah tangga seperti itulah, datang halilintar dan guru yang kemudian membawa rona baru lagi bagi kehidupan kami. Perang Dunia Kedua telah pecah. Perkiraan suamiku yang tempo hari sering diceritakannya kepadaku sewaktu di Endeh bahwa Jepang akan mengikuti Hitler benar terjadi. Jepang dengan berpihak kepada Jerman beradu hadapan dengan Inggris dan Amerika di Lautan Teduh. Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sudah berada di ujung tanduk. Dari mulut ke mulut, orang bercerita mengenai ramalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa yang berkulit kuning akan datang. Dan setelah masa seumur jagung, ia berada di Indonesia. Ratu Adil akan muncul. Bala tentara Jepang sudah mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia. Rupanya, Soekarno sebagai orang buangan dan sebagai musuh Belanda nomor 1 harus diselamatkan dari tangan-tangan orang Jepang. Keadaan rumah kami di Anggut Atas sudah berhari-hari diawasi dengan lebih ketat. Siang dan malam, polisi bergantian lalu lalang dengan mencolok sekali di depan rumah kami. Pada suatu tengah malam, rumah kami dikepung oleh beberapa buah mobil. Kami pun bangun dan melihat orang-orang berpakaian seragam keluar dari dalam kendaraan-kendaraan itu. Ternyata mereka agen-agen yang warna kulitnya sama dengan kami, orang-orang pribumi. Mereka memerintahkan kami cepat berkemas dan naik ke dalam mobil. Kejadian ini sebenarnya sudah kami nanti-nantikan. Pada siang harinya,
Suamiku sudah dipanggil ke kantor polisi dan telah diperintah untuk bersiap-siap bersama keluarga untuk meninggalkan kota Bengkulu, tanpa diberitahu akan dibawa kemana. Kami sekeluarga naik ke dalam sebuah mobil dengan dikawal oleh agen-agen polisi yang bersenjatakan pistol dan senapan. Sebuah kendaraan lainnya yang membawa Ribu dan anjing-anjing kami 2 ekor mengikuti kami dari belakang. Kami dibawa keluar dari kota Bengkulu. Di perbatasan kota, polisi-polisi yang mengawal kami menjelaskan, pada saat itu, kota Bengkulu akan dibumi hanguskan oleh Belanda. Bangunan-bangunan penting tidak akan disisakan, terutama instalasi-instalasi listrik dan sumber-sumber air, kata mereka. Sepanjang malam, roda mobil menggelinding, tanpa kami ketahui kemana arah tujuannya. Ketika fajar menyingsing, kami sampai di perhentian pertama, yaitu di tebing sungai yang lebar sekali. Sungai itu harus kami seberangi dengan mempergunakan rakit, dan sementara kami menunggu rakit merapat ke tebing di mana kami berada, kami mengambil kesempatan untuk bersembahyang subuh. Kemudian kami tahu kemana kami akan diangkut. Seorang di antara polisi yang mengawal kami bercerita bahwa kami akan dibawa ke Padang, dan setelah itu perjalanan safari yang panjang di pantai barat Pulau Sumatera kami jalani. Penyeberangan yang pertama sudah kami tinggalkan jauh, penyeberangan yang kedua di depan kami, dan tak lama kemudian kami lewati. Begitu penyeberangan-penyeberangan itu satu demi satu kami lampaui, dan beberapa sungai lebar lagi menunggu kami di depan. Beruntunglah, perjalanan hari pertama ini dapat kami lakukan dengan tidak terlalu melelahkan, berkat mobil barangkali. Menjelang maghrib, rombongan kami sampai di Muko-Muko, kota yang paling ujung utara Karesidenan Bengkulu, di dekat perbatasan dengan Sumatera Barat. Kami ditempatkan di pesanggerahan pemerintah. Keletihan akibat perjalanan setengah malam dan sehari penuh segera lenyap setelah kami beramai-ramai mandi di sungai. Tidur pun lelap. Tidak terasa dengan cepat, matahari pagi membangunkan kami, dan perjalanan berikutnya yang ternyata lebih berat telah menunggu kami. Dua orang agen polisi siap di depan pesanggerahan. Mereka memberitahu bahwa kami mesti segera melanjutkan perjalanan. Aku melihat ke kiri ke kanan, tak ada mobil. Ternyata memang kami tidak akan diangkut dengan mobil. Kami harus menempuh perjalanan yang berikutnya itu dengan berjalan kaki. Sebuah pedati yang dipasangi atap ditarik seekor sapi siap untuk mengangkut barang-barang. Pengawal kami masih tetap 4 orang agen polisi yang bersenjata. Mereka pun sekarang harus berjalan kaki seperti kami. Kami pun berempat saja, yaitu Kartika, suamiku, pembantu yang setia Ribu, dan aku. 2 ekor anjing kesayangan kami, yaitu Ketuk 1 dan Ketuk 2, mengikuti kami. Kami terdiam 1000 bahasa waktu diberitahu bahwa perjalanan selanjutnya harus kami lakukan tanpa kendaraan. Aku sendiri tak bisa membayangkan betapa berat perjalanan yang kami hadapi. Tetapi polisi-polisi itu bercerita bahwa kami harus menembus hutan belantara. Suamiku kemudian menenteramkan hati kami dengan ucapannya, "Marilah kita berdoa saja untuk keselamatan kita semua. Semoga dalam perjalanan yang berat ini kita semua mendapat perlindungan dan diberi keselamatan sampai di tempat yang kita tuju. Insya Allah Tuhan selalu bersama kita, melindungi kita." Para pengawal mengatur konvoi. Di depan, pedati yang membawa barang-barang. Kemudian suamiku, aku dan Kartika baru di belakang menyusul keempat pengawal yang bersenjata dan Ringu dan kedua ekor anjing kami. Hari masih pagi sekali ketika kami memulai dengan perjalanan. Cuaca cerah, kami berjalan santai saja. Awal perjalanan belumlah menakutkan. Jarak antara dusun yang satu dengan yang lainnya tidak seberapa jauh. Setelah lewat Lohor, barulah terasa kesepian yang lengang sekali. Kami mulai memasuki hutan belantara Sumatera. Jalan yang kami tempuh seakan-akan beratapkan daun pokok kayu yang besar-besar menjulang ke atas. Bunyi teriakan beratus-ratus ekor kera, beruk, dan siamang bergema bersaut-sautan, seakan-akan mengeluh-elukan rombongan safari kecil ini. Beratus-ratus monyet liar bergelantungan di pohon-pohon besar, menyambut dan mengiringkan kami. Hatiku menjadi ciut. "Jangan takut," kataku kepada Kartika menenteramkannya. Sesungguhnya, aku menenteramkan diriku sendiri. Anak itu berpaut erat-erat kepadaku. Kemudian, kepada bapaknya. Jalan setapak di tengah hutan yang gelap itu rasanya tak ada ujungnya. Yang terang bukan jalan bertabur bunga,
Sekiranya suamiku tidak bersikap tenang dan menampakkan wajah yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tentunya aku pun akan lain. Tidak henti-hentinya pula dia membesarkan hati kami, terutama hati Kartika, dan ia memecahkan kesepian di hutan belantara itu dengan senda guraunya. Para pengawal yang tadinya bersikap kaku, sekarang sudah berubah. Mereka mulai merasa dekat dengan kami. Nampaknya, mereka semua dari Jawa. Sekarang, suamikulah yang memimpin perjalanan, bukan para pengawal itu lagi. Kartika diizinkan naik di pedati jika merasa lelah. Perjalanan dilakukan tanpa berhenti, mengasuh hanya pada waktu makan siang atau waktu melakukan sembahyang jika menemukan sungai. Perjalanan hari ini berakhir menjelang maghrib. Ketika kami tiba di sebuah dusun kecil, tidak lebih dari 4 atau 5 buah rumah yang nampak. Kebetulan, ada sebuah gubuk reot yang kosong yang dapat kami jadikan tempat menginap. Penduduk kampung ini yang sedikit menyambut kami dan memberikan bantuan apa saja yang kami minta. Kami dipinjami lampu cempor, tikar, dan mereka menolong kami sampai kami dapat membeli beras dan ikan asin untuk makan malam. Malam harinya, mereka berbondong-bondong datang, membawa bermacam-macam makanan, buah-buahan, ubi rebus, dan sebagainya. Tentunya, kami terima semua itu dengan segala senang hati. Mereka tidak mengenal siapa Soekarno. Mereka diam saja ketika suamiku memperkenalkan dirinya. Tidak nampak reaksi kekaguman ataupun lainnya, kecuali keramah tamahan orang desa kepada musafir yang lewat di desanya. Mereka berada di daerah yang terpencil dan tidak mungkin tahu bahwa yang mereka hadapi adalah Bung Karno, singa podium, yang telah menggegerkan pihak pemerintah Hindia Belanda. Malam itu, kami dapat tidur lelap. Suara suamiku menggelegar, membangunkan kami semua. Bagai digerakkan kekuatan gaib, kami serentak bangun dan menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Kusir pedati mengemasi barang-barang dan mengangkatnya ke dalam pedati. Hari masih gelap, barangkali sekitar jam 4 subuh. Memang enak memulai perjalanan pagi-pagi sekali. Jarak yang dapat kami tempuh sampai maghrib bisa panjang. Baru saja kami berjalan seperempat jam, terjadi suatu keanehan. Tiba-tiba saja, sapi penghela pedati itu mogok, tidak mau melanjutkan perjalanan. Ditarik dan didorong oleh kusir dan para pengawal pun, ia tetap mogok, tidak mau melangkahkan kakinya. Kami semua menjadi bingung. Kusir sempat menjadi marah, jengkel, mengeluarkan cambuknya dan memecut sapi itu. Tindakan kusir itu segera dicegah oleh suamiku. Jangan pak, jangan menyakiti dia. Tentu ada alasannya mengapa dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Mungkin dia sedang merasakan sakit. Jika ditambah dengan cambukan, dia akan lebih sakit lagi. Kasihan, jangan dipukuli. Biarlah, kita mengasuh saja sejenak, kata suamiku kepada kusir. Beberapa menit kemudian, ternyata sapi itu tanpa dicambuk atau didorong pun mulai mengangkatkan kakinya dan meneruskan perjalanan. Keadaan masih gelap sekali, karena selain hari masih subuh, kelebatan hutan juga sukar ditembus sinar fajar. Perjalanan selanjutnya dituntun dengan lampu senter besar kepunyaan polisi. 2 orang pengawal dengan lampu senternya berjalan di muka pedati. Belum seperempat jam berjalan, para pengawal yang berjalan di depan berteriak agar rombongan berhati-hati, karena di depan mereka menemukan bekas jejak harimau dalam jumlah yang tidak sedikit. Rupanya, sang raja hutan baru saja melintasi jalan. Tanah yang becek, bekas hujan semalam, membuat jelas sekali bekas telapak kaki harimau itu. Setelah melewati bekas telapak kaki binatang itu, barulah kami semua sadar betapa besar rahmat Tuhan menyelamatkan kami dengan memogokkan sapi itu tadi. Seandainya dalam perjalanan kami itu, sapi tidak berhenti, besar kemungkinan rombongan akan terhadang langsung oleh harimau-harimau yang melintasi jalan itu. Alhamdulillah, kulihat suamiku mengelus-elus sapi itu sambil berkata, "Engkau juru selamat kami. Terima kasih." Perjalanan kami teruskan. Kegelapan mulai pudar. Lambat laun, sinar matahari mulai menembus daun-daun kayu yang menutupi jalan. Rasa ngeri dan takut pada diriku mulai berkurang, dan kemudian lenyap sama sekali. Begitu juga pada anakku. Tetapi perjalanan masih jauh. Nampak kelelahan mencengkam tubuh anakku. Maklumlah, ia masih kecil, tetapi ia seperti malu memperlihatkan kecapeannya. Ketika ia melihat aku menatapnya, ia bersikap seperti menyegarkan dirinya. Aku pun sebenarnya sudah mulai merasa pegal. Tetapi aku bertahan terus dan mencoba berjalan tegap. Setelah tambah jauh,
kami berjalan, aku merasa lemah sekali. Pantas saja, karena lapar dan capek, kurang tidur pula. Bukan main girangnya. Ketika kami sampai di sebatang sungai. Aku merendam diri di air sungai itu, dan aku kenakan saja pakaian basah ketika kami mesti berjalan lagi. Sampai pakaian itu kering kembali setelah berjalan sekian jauh. Alhamdulillah, semangatku tidak patah. Fajar kebebasan serasa terbentang di depan mata. Hutan pun kemudian mulai menipis. Teriakan lutung, kera, dan siamang sudah tidak terdengar lagi. Keadaan tidak seseram tadi pagi. Tidak lama setelah itu, kami berhenti untuk makan siang di sebuah warung. Sungai-sungai besar yang harus diseberangi dengan rakit tidak lagi kami temui. Di atas sungai kecil, pada umumnya sudah ada jembatan untuk menyeberang. Menjelang maghrib, kami tiba di sebuah kota kecil yang entah apa namanya. Besar kemungkinan kami sudah memasuki daerah Karisidenan, Sumatera Barat. Karena pada saat ini, para pengawal yang mengantar kami dari Bengkulu berpamitan kepada kami. Mereka mengatakan, kami akan mendapat pengawal baru dari kota ini untuk melanjutkan perjalanan ke Padang. Kami langsung digiring ke kantor polisi dan serah terima antara pengawal dari Bengkulu dan pihak polisi di kota ini dilakukan. Kami tidak menginap lagi di kota ini, melainkan langsung dinaikkan ke mobil dengan petugas pengawalan baru. Kurang lebih pada jam 8 malam, kami tiba di kota Padang. Kami dibawa langsung ke kantor polisi lagi, di mana telah siap menunggu pejabat-pejabat polisi baik orang-orang Belanda maupun orang-orang pribumi. Suamiku langsung dibawa masuk ke sebuah ruangan lain, dan kami dibiarkan menunggu di luar. Sejam kemudian, kami diantar ke sebuah hotel. Yang kurasakan aneh, di hotel ini kami sudah tidak dijaga lagi. Alasan-alasannya tidak jelas bagiku. Mengapa kami sampai dilepas begitu di kota Padang ini? Hanya 2 malam kami menginap di hotel. Kemudian kami pindah ke rumah Dr. Wawo Runtu, kenalan kami di Bengkulu yang sekarang sudah menetap di Padang, di Belatung Kecil. Tentu saja lebih menyenangkan tinggal pada keluarga yang sudah lama kami kenal ketimbang di hotel. Terutama lagi karena Nyonya Wawo Runtu itu, sekalipun ia orang Belanda totok, amat baik kepada kami semua. Ia mengetahui kami hampir tidak membawa pakaian yang cukup. Kemudian dibawanya kami memilih sendiri bahan-bahan baju di toko langganannya. Di samping itu, Dr. Wawo Runtu bertetangga pula dengan Mr. Agon, yang istrinya adalah Kemenakan Muhammad Husni Tamrin, yang sudah aku kenal. Kami tak ubahnya dengan dibanjiri oleh kebaikan-kebaikan kedua keluarga ini. Aku ingat benar betapa mereka telah menghadiahi aku, suamiku, dan Kartika dengan pakaian dan perlengkapan lainnya. Dalam keadaan sulit seperti ini, bantuan kecil apapun tentu merupakan kenang-kenangan yang tidak dapat kita lupakan. Masih pada hari-hari pertama kami berada di Padang, suamiku mendapat panggilan dari penguasa tertinggi Belanda setempat. Kami diperintahkan untuk menyiapkan diri karena sewaktu-waktu bisa diberangkatkan dengan kapal laut ke suatu tujuan yang belum jelas. Menurut dugaan suamiku, setelah kasak kusuknya di kantor polisi, mungkin kami akan diangkut ke Suriname atau ke Australia. Kami telah berkemas-kemas. Pakaian dan bawaan kami yang sedikit itu telah dimasukkan ke dalam koper. Pada keluarga di mana kami menumpang, kami pun sudah pamit. Kalau benar, kami mesti mengungsi, tinggal menunggu waktunya saja. Polisi akan menjemput kami dan mengantar kami ke Teluk Bayur, kata orang. Tetapi aku sudah biasa dengan cerita orang seperti itu. Sementara ini, hubungan pos antara Hubungan dan Jawa sudah menjadi semakin sukar. Tetapi kami masih menerima sepucuk telegram dari Juami yang sudah berada di Bandung setelah lulus sekolahnya di Yogyakarta. Ia mengabarkan bahwa ia minta izin akan kawin dengan Asmara Hadi. Kami pun gembira menerima kabar ini. Kami maklum, mengapa ia tidak menunggu kami dahulu. Cerita orang dari mulut ke mulut sudah menyebar bahwa orang-orang Jepang amat buas. Maklumlah, tentara yang sedang berperang. Sebab itu, kaum wanita harus hati-hati terhadap mereka. Kalau mereka sampai datang, lebih baik cepat kawin saja
dalam keadaan seperti ini. Ya, kami pun maklum. Kami sempat menjawab telegram Juami itu dengan telegram pula. Mudah-mudahan saja sampai. Isinya menyatakan, kami setuju dan mendoakan selamat. Pada suatu malam, kami memang sudah siap untuk berangkat. Kami sampai tengah malam, jemputan tidak kunjung tiba. Ketimbang capek menunggu, kami dianjurkan untuk tidur saja dulu, sambil menunggu jemputan. Ternyata, sampai subuh pun, jemputan itu tidak datang. Selesai sembahyang subuh, aku bercerita kepada suamiku dan Kartika bahwa tadi malam aku mendapat mimpi buruk. Gambarannya tidak jelas, tetapi kesannya mengerikan, tak menentu. Siang harinya, suamiku mendapat panggilan lagi. Ia ternyata diberi penjelasan bahwa keberangkatan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Katanya, kapal yang mestinya akan membawa kami telah diserang oleh Jepang dan karam sewaktu akan masuk pelabuhan Teluk Layur. Lega rasa hatiku mendengar cerita ini. Apa jadinya dengan kami sekiranya kami jadi diangkut dengan kapal itu, pikirku. Mungkin selamat sampai di tempat pengasingan yang lain, tetapi mungkin pula ikut karam kalau kalah diserang oleh angkatan laut atau angkatan udara Jepang di tengah lautan. Namun, keadaan kami masih tetap terkatung-katung, dan karenanya aku menjadi gelisah. Kartika pun nampak seperti merasakan keadaan hatiku yang tidak senang ini. Tetapi suamiku kelihatan tetap tegar dan tidak terpengaruh oleh suasana dan keadaan dalam menanti ini. Apakah ia pandai menutup-nutupi kegelisahan dirinya? Entahlah, apakah ia punya pikiran yang lain? Entah pula. Sementara itu, Kartika terus sibuk dengan permainan yang dapat dilakukannya bersama-sama dengan putri-putri Dr. Wawo Runtu yang cantik itu. Masa menanti pun berakhir karena bala tentara Jepang tidak lama kemudian berhasil menerobos masuk ke kota Padang. Pada waktu subuh, terdengar suara gemuruh melintas di jalan raya di depan rumah tempat kami menginap. Aku sendiri tidak melihat kendaraan-kendaraan aneh yang lewat di sana, dan kemudian disusul oleh truk-truk yang penuh dengan serdadu dan menyandang senapan. Kendaraan yang gemuruh bunyinya itu ternyata adalah tank-tank baja. Ini ku ketahui kemudian. Bala tentara Jepang telah masuk di kota Padang. Teriakan banzai mereka serukan ketika melintas di depan rumah kami. Dengan mendengar suara itu, maka berakhirlah pula kehidupan kami yang tidak tenang yang sebelumnya terganggu bunyi sirene tanda bahaya udara itu. Dan kami pun meninggalkan kebiasaan memasuki lubang perlindungan. Kami memasuki zaman baru. Pagi-pagi, kulihat di berbagai rumah di pinggir jalan besar. Orang mengibarkan bendera merah putih tanpa ada yang memerintah. Pembantu rumah Wawaruntu pun tidak mau ketinggalan, cepat memasang bendera merah putih tanpa diperintah oleh majikannya. Rakyat menyangka kita dibebaskan, kata Kusno kepadaku waktu kami menyaksikan bendera-bendera kita itu berkibar di mana-mana. Tidak lama setelah ini disebarkan pengumuman oleh pihak Jepang yang berkuasa bahwa hanya bendera matahari terbit yang boleh dikibarkan. Serentak dengan kejadian ini pula Jepang menguasai surat kabar. Alhasil, pembebasan kota Padang tidak lama umurnya. Keadaan di rumah tempat kami menginap pun menjadi sebaliknya dari gembira. Suasananya terasa tidak enak. Nyonya Waworuntu nampak khawatir kalau ia bakal mendapat kesulitan karena ia berkulit putih dan bermata biru. Apa yang akan terjadi dengan perlakuan Jepang yang menang perang ini? Itulah pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kami. Dalam pada itu, suamiku berusaha keras menenangkan Nyonya Waworuntu dan putri-putrinya yang kelihatan bisa dianggap orang-orang Belanda juga melihat kulit mereka. Suamiku ternyata dicari oleh pihak Jepang dan alamat kami cepat didapatnya. Ia mendapat panggilan dan kemudian selama 3 hari berturut-turut tiap kali ia dijemput oleh rumah dengan mobil sedan. Tiap kali ia dijemput dari rumah dengan mobil sedan. Apa kegiatan itu artinya bagi kami tidak ku ketahui sama sekali. Yang jelas, beberapa hari kemudian suamiku mendapat pelayanan khusus. Baginya disediakan sebuah mobil sedan merek Buick
beserta sopirnya. Dalam pada itu, razia dari rumah ke rumah dilakukan oleh tentara Jepang, tidak terkecuali rumah tempat kami tinggal. Tetapi keluarga Waworuntu tidak mendapat kesusahan. Rupanya suamiku telah berhasil mendapat surat jaminan bagi kepentingan Nyonya Waworuntu dan putri-putrinya sehingga mereka tidak terganggu sedikit pun juga. Kegiatan suamiku kurasakan makin meningkat. Kerap kali ia membawa serta kami berkeliling memakai mobil sampai di Bukit Tinggi. Dan di mana-mana kami dielu-elu dan disambut dengan meriah. Di mana-mana suamiku berpidato, terasa sekali hari-hari cerah mulai menampakkan diri bagi kami. Di Bukit Tinggi, kami selalu menginap di rumah Dr. M. Yusuf. Sebaliknya, di Padang, kami kemudian tidak lagi tinggal pada keluarga Dr. Waworuntu, melainkan pindah ke sebuah pavilion di Kampung Terandam 48. Rumah keluarga Haji Abdul Latif, seorang pedagang yang kenamaan. Salah seorang putrinya yang sebaya dengan Kartika menjadi teman bermain Kartika yang akrab. Kehidupan politik suamiku menjadi sibuk lagi. Rumah keluarga Dr. Yusuf menjadi tempat kami menerima tamu-tamu yang ingin bicara dengan Kusno. Apabila kami berada di Bukit Tinggi, wajah-wajah lama orang-orang politik bermunculan lagi di depan kami. Menarik perhatianku ialah kedatangan Kak Gunadi, bekas guru di perguruan taman siswa Bengkulu itu. Katanya, ia datang di sini untuk mencari Bung Karno, diutus oleh sesamanya kaum politik. Bahkan, bukan hanya dia yang diutus mencari suamiku, melainkan masih ada beberapa orang lain lagi yang kabarnya telah menyeberangi Selat Sunda untuk mencari jejak Bung Karno. Pada suatu kunjungan kami ke Bukit Tinggi, kami berjumpa pula dengan seorang sahabat lama dari Bengkulu, Munaji, yang sudah lama pindah ke kota ini dan mengajak kami bermalam di rumahnya. Kami penuhi ajakannya itu. Malang tak dapat ditolak. Mujur pun tak dapat diraih jika memang sudah dikehendaki oleh takdir ilahi. Pada malam kami berada di rumah Munaji. Pencuri masuk dan berhasil menyelinap ke kamar tempat kami tidur dengan menggergaji terali besi jendela kamar. Tidak seorang pun yang tahu sampai keesokan harinya setelah matahari terbit dan barang-barang berharga milikku dan milik suamiku diketahui digondol orang, sebilah belati mereka tinggalkan tertancap di tanah di bawah jendela kamar. Kata orang, itu merupakan ilmu sirap yang mereka jampikan agar semua penghuni tertidur lelap dan tidak dapat menghalangi perbuatan mereka. Panitia penyambutan kunjungan suamiku ke Bukit Tinggi mendengar berita ini, lalu mereka memutuskan agar Bung Karno sekeluarga segera kembali saja ke Padang. Barang yang hilang mereka janjikan akan diganti, namun janji ini pada mulanya tidaklah menghilangkan kerisauan dan kesedihanku. Di antara barang berharga yang hilang itu, terdapat sepasang subang berlian yang punya arti penting bagiku. Subang itu kubeli sendiri dengan uang tabunganku ketika aku masih berumur 17 tahun. Hasil jerih payahku berusaha sendiri. Selama perjalanan kembali ke Padang, aku merasa murung dan sedih. Maklumlah, barang itu persediaan untuk bekal kami pula di hari depan. Tetapi ketika aku pikir kembali, akhirnya kurelakan juga. Apalah artinya itu semua jika dibandingkan dengan pengalaman yang sudah kami lalui? Maka aku jadi tenang. Aku berdoa saja. Kami tiba di Padang kira-kira pada pukul 7 malam. Baru saja selesai mandi. Tiba-tiba kami menerima kabar dari Bukit Tinggi bahwa tasku dan perhiasanku yang dicuri itu dapat ditemukan kembali. Barang-barang itu diletakkan oleh pencuri itu di bawah pohon kelapa di halaman rumah Kiai Besar yang kenamaan Syekh Inyik Jamblek. Yang pada sebelum terjadinya pencurian itu telah menjambung kami. Hanya barang-barangku yang dikembalikan, sedangkan barang-barang lainnya termasuk milik suamiku tidak. Semua merasa heran mengetahui hal ini. Kekuatan gaib apa kiranya
yang telah menggerakkan hati si pencuri itu sehingga ia mengembalikan barang-barangku itu. Alhamdulillah, doaku telah didengarnya dan dikabulkannya rupanya. Kabar tentang pendudukan Jepang di Pulau Jawa telah kami dengar. Katanya, sama halnya dengan di Sumatera, Belanda, di Pulau Jawa, lari puntang-panting ketakutan. Dan tidak lama setelah ini, seluruh Indonesia dikuasai oleh orang-orang kuning dari utara itu. Dalam keadaan seperti ini, dengan kesombongan pihak Jepang yang menjadi-jadi, pihak rakyat mulai benci kepada yang berkuasa sekarang. Gerakan di bawah tanah yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat anti Jepang mulai menjalar. Tetapi dalam pada itu pula, pihak yang berkuasa tambah menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan penangkapan-penangkapan di Padang. Ada yang ditangkap. Di Padang ada yang ditangkap. Di Solok ada yang disiksa, diikat pada pohon. Di Bukit Tinggi ada yang dicabut kuku jarinya. Bermacam-macam siksaan yang mengerikan dilakukan serdadu-serdadu Jepang di mana-mana. Dalam keadaan seperti ini, suamiku harus sekian kemari menolong orang-orang yang tersiksa itu. Rupanya, selama suamiku masih diperlukan orang Jepang, selama itu ia masih bisa menolong mereka yang ditangkap, menjamin mereka yang ditahan sehingga bisa dilepaskan. Persoalan bagi kami sekarang ialah, kapan kami bisa ke Jawa? Kami telah demikian lamanya merindukan Jawa. (79) Dengan wajah gembira suamiku datang di rumah membawa kabar bahwa sekaranglah waktunya kami pergi ke Jawa. Kolonel Fujiyama, komandan militer kota Bukit Tinggi yang tempo hari memimpin pasukan Jepang masuk ke kota Padang, memerintahkan suamiku sekeluarga supaya segera berangkat ke Palembang untuk terus ke Jakarta. Mendengar itu, tentu bukan main girangnya aku, juga Kartika dan semua yang ada di rumah. Suamiku menceritakan lagi bahwa ini adalah permintaan Jenderal Imamura di Jakarta. Di Palembang nanti, kata Kusno, seterusnya sebuah kapal menunggu dan akan membawa kita ke Jakarta. Kegembiraan yang bukan alang kepalang. Berapa tahun setelah kami menunggu kesempatan serupa ini, suamiku kemudian memerintah kami supaya cepat berkemas dan tidak lama setelah itu kami sudah bisa pamitan dan meninggalkan Padang. Setelah kami menempuh perjalanan ini dengan mobil lewat jalan raya, tidak seperti dulu waktu kami dibawa polisi dari Bengkulu ke Padang. Kami berhenti sebentar di Surulangun Rawas. Abdul Karim Oi alias Oi Ching Hien, konsul Muhammadiyah di Bengkulu itu menjemput kami. Ketika aku melihatnya, aku merasa curiga. Jangan-jangan ia dipesani apa-apa oleh suamiku. Jangan-jangan ia menjadi perantara. Bukankah ia pula yang tempo hari sewaktu kami berada di Bengkulu suka menjadi perantaranya? Ya, aku segera ingat lagi kepada Fatmah. Tetapi tentu saja aku menutup mulutku. Aku diam, tidak bicara mengenai hal itu. Oi Ching Hien berulang kali mengajak kami supaya kami mengasuh selama semalam atau 2 malam di Bengkulu. Dan ia menyediakan rumahnya untuk kami beristirahat. Aku menolaknya. Benar, aku menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan pada waktu sementing ini. Satu pihak kukuh mengajak kami bermalam di Bengkulu, dan suamiku berpihak kepadanya. Aku mendorong suamiku supaya terus saja langsung ke Palembang. Terjadi pertengkaran mulut kecil-kecilan antara aku dan suamiku. Aku tidak senang kalau mesti bermalam di Bengkulu. Sedang suamiku menampakkan diri ingin sekali tidur selama semalam di sana. Alasannya memang bisa dipahami. Kita bakal kecapean kalau langsung ke Palembang. Bakal tidak kuat, bakal mendapat kesulitan di tengah jalan. Tetapi alasan itu berlawanan dengan perasaanku. Aku tidak mau lagi menginjakkan kaki lama-lama di Bengkulu. Itu cuma bakal menyayat hatiku yang pernah luka saja. Di samping itu, memang aku curiga. Tetapi akhirnya aku mengalah. Memang benar, kecapean timbul pula dalam menempuh perjalanan Padang Bengkulu lewat dekat Lubuk Linggau. Sekalipun dengan mobil, aku mengalah
dan kami tidur di rumah Abdul Karim Oi itu. Dalam keadaan aku mendongkol, kami menginap semalam di rumah itu. Tentu, kecurigaanku terus berkecamuk, tetapi aku tidak boleh melampiaskan perasaanku itu dalam bentuk lain. Kami sedang berada di rumah orang lain. Kutekan perasaanku dan kubiarkan suamiku apapun maunya. Aku tidak pedulikan lagi. Aku tidur sementara suamiku entah pergi kemana. Aku tidur sementara suamiku entah pergi kemana. Pagi-pagi sekali kami meninggalkan Bengkulu. Tidak, kami tidak singgah di Angkut Atas. Lewat pun di sana tidak. Itu lebih baik bagiku. Tentang barang-barang kami yang tertinggal di sana sudah tidak kupikirkan lagi. Soal buku-buku yang kami pentingkan, yang dibutuhkan oleh Kusno, sudah diaturnya dengan Ali Hanafiah, guru kepala perguruan taman siswa itu. Mobil Buick yang membawa kami meluncur ke arah Palembang. Tetapi tidak jauh dari kota yang kami tuju, kami terlibat dalam satu kecelakaan. 2 buah kendaraan tentara Jepang bertabrakan, sebuah jeep dan yang lainnya sebuah truk. Jeep itu hancur sama sekali. Sedangkan truk dengan 2 orang perwira di dalamnya melanjutkan perjalanannya. Penumpang jeep, seorang kapten, mendapat luka parah. Ajudannya terpelanting ke pinggir jalan dan kemudian terkapar sebentar di bawah sebatang pohon. Sewaktu ajudan itu tidak sadar kembali, dia meminta kepada kami supaya kami memberikan mobil kami. Suamiku menolaknya. Dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, ajudan itu berkata, "Kami mesti segera sampai di Palembang. Saya bawa mobil ini." Sambil menunjuk kepada Buick yang kami pakai. Kusno memprotes dan ia menunjukkan surat tanda pemilikan mobil itu yang ia terima dari Fujiyama. Rupanya ajudan itu mau menolong atasannya. Dengan tidak mempedulikan keterangan Kusno, ia sebentar memberi hormat dengan kaku, lalu dengan meminta maaf pergi membawa kendaraan kami. Kami ditinggalkannya di pinggir jalan. Sebuah kendaraan lain muncul, 2 orang tentara Jepang di dalamnya. Kami stop kendaraan itu, dan mereka pun berhenti. Polisi militer dan seorang bawahannya yang ada di dalam kendaraan itu rupanya mengerti tanda-tanda pengenal suamiku. Mereka mau membantu kami. Ketika sebuah truk lewat, dengan serta-merta polisi militer itu menyetopnya dan menyuruh kami semua naik di kendaraan itu. Truk itu disita oleh polisi militer itu. Pemiliknya ditinggalkan di sana, sementara kami dinaikkan. Truk itu belum berjalan, sebab suamiku meminta supaya seorang orang Indonesia yang terbanting dari atas truk besar tadi, yang tabrakan dengan jeep, dan sekarang menggeletak di semak-semak, dengan mukanya telungkup di tanah, mandi darah, dan sudah tidak bernafas lagi, diangkut juga. Polisi militer itu memerintah prajurit bawahannya untuk membawa kami ke kota Palembang. Aku disuruh duduk di sebelah prajurit Jepang itu. Aku menolak, tak sudi, bau, dan perasaanku tidak senang. Suamiku segera bertindak. Ia angkat anjingnya, si ketuk 1, dan menempatkannya di dekat orang Jepang itu. Lalu si ketuk 2, sehingga aku teralang oleh 2 ekor anjing itu kalau aku duduk di depan. Aku tidak lagi menolaknya. Kalau kedatangan kami di Palembang rupanya memang sudah ditunggu oleh sebuah panitia penyambutan yang diketahui oleh Dr. Akagani. Pertemuan yang ramai terjadi, pertemuan yang diliputi oleh kegembiraan, kehangatan. Kemudian kami dibawa ke rumah Gani di jalan Kepandaian untuk menginap di sana. Sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut suamiku berdatangan silih berganti, ramai lagi di sekelilingku, dan pembicaraan yang aku dengar sekarang mengenai politik lagi. Ya, mengenai kemerdekaan yang kita cita-citakan. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, dengan undangan makan di rumah seorang teman. Hari ketiga lewat dengan undangan makan malam lagi di rumah yang lainnya. Hampir setiap hari kami harus memenuhi undangan makan itu. Pada mulanya senang saja kami, tetapi lalu aku berpikir, kapan kami akan diberangkatkan ke Jakarta? Nyatanya para pembesar di kota ini tidak mengizinkan kami meneruskan perjalanan ke Jakarta.
Orang yang bertugas mengatakan dilarang bepergian antara Sumatera dan Jawa. Orang preman dilarang mengadakan perjalanan antara Sumatera dan Jawa. Semacam perdebatan terjadi antara suamiku dan yang berkuasa. Kusno berkata, tentu saja kekeliruan pengertian. Perintah ini saya terima dari komandan atasan saudara sendiri. Saya diperintah oleh Kolonel Fujiyama untuk ke Jakarta. Dan perintah ini datangnya dari yang lebih atas lagi, dari Jenderal Imamura di Jakarta. Orang Jepang yang berkuasa itu kukuh pada pendiriannya, yaitu tidak boleh ada orang preman yang mengadakan perjalanan antara Sumatera dan Jawa. Lalu ia pun menyuruh suamiku pergi. Tetapi Kusno tidak mau mengalah. Dan ketika ia bersikeras, orang Jepang yang berkuasa itu menekan knop dan kemudian Kusno disuruh pergi ke markas Ken Petai yang sudah terkenal menyeramkan itu. Kami berbondong ke sana. Ken Petai memutuskan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap suamiku. Maka dimintanya lebih banyak keterangan mengenai diri suamiku. Kami mendapat keterangan dari saluran-saluran lain bahwa Tuan orang yang tidak baik. Hati Tuan tidak bersih terhadap kepentingan kami, kata serdadu Ken Petai itu. Kusno membantah dan kemudian ia mengeluarkan kartu tanda berkelakuan baik yang ia terima dari Kolonel Fujiyama. Rupanya, secari karton itulah yang menyelamatkan kami. Aku lama baru bisa menghilangkan kedongkolan terhadap Ken Petai itu. Tetapi persoalan keberangkatan kami ke Jakarta tidaklah dipercepat. Malahan, orang Jepang itu meminta pertolongan suamiku dengan berkata, kalau betul Tuan orang baik dan dengan maksud-maksud baik, saya minta Tuan mengundurkan keberangkatan Tuan dan Tuan membantu kami dengan mengatasi kesukaran-kesukaran di sini. Antara orang Jepang yang berkuasa di Palembang dan suamiku, rupanya tidak terdapat saling pengertian. Di mata mereka, Kusno melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan mereka. Tetapi orang-orang Jepang di sini juga membuat kami mendongkol saja. Aku benci melihat mereka. Kusaksikan sendiri betapa kurang ajar dan memuakkan. Kusno pun sempat berterus terang kepada pemimpin mereka bahwa orang-orang Jepang di sini tidak menyenangkan rakyat. Mereka berkali-kali menampar orang-orang Indonesia yang belum tentu bersalah. Sungguh, mereka membuat rakyat di sekitar kami menjadi dendam. Bagaimana tidak? Banyak orang Indonesia yang disiksa secara kejam. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Jadi, Kusno merasa terjepit sekali. Kolonel Fujiyama bersikap lain. Sekarang Jepang di Palembang ini bertindak lain lagi. Sampai hampir 2 bulan, kami sudah berada di Palembang dengan tidak berketentuan kapan kami bisa ke Jakarta. Aku pikir kami mesti bertindak. Aku pun mesti bertindak. Aku menjadi rewel terhadap yang berkuasa. Tetapi aku pikir lebih baik begitu daripada diam. Aku sudah tidak tahan, ingin cepat berada di Jawa. Mengapa pula Jepang gila itu mesti menahan-nahan kami di sini, pikirku. Aku desak-desak pihak yang berkuasa itu supaya kami cepat diberangkatkan. Akhirnya, kami diberitahu bahwa kami bisa pergi. Tetapi yang ada hanyalah sebuah perahu motor. Kupikir tak mengapa. Kusno berusaha untuk bisa mendapat kapal yang lebih besar. Tetapi tidak berhasil. Kalau mau begitu, kata pihak Jepang, kami harus menunggu lagi. Lalu Kusno pun sepaham dengan aku. Biar tak mengapa. Insya Allah kita akan sampai. Kataku memberanikan diri. Perahu yang membawa kami itu tidak seberapa besar panjangnya. Panjangnya cuma kira-kira 8 meter. Jadi dari kayu yang diberi atap dan sebuah kamar yang kecil tempat berteduh. Di kapal itu ada 4 orang Jepang termasuk diantaranya seorang prajurit pengawal. Ditambah dengan kami Kusno Kartika Ribu dan aku tidak tertinggal ketuk 1 dan ketuk 2. Orang-orang Jepang yang ada di perahu motor ini baik kepada kami. Mereka melayani kami dan tidak sulit kami mengajak mereka begini dan begitu.
3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam kami berada di lautan, terapung-apung. Kadang-kadang hembusan angin besar dan empasan ombak pun membantingkan perahu motor yang kami naiki. Air laut menyembur menambar kami, karena kami tidak dilindungi apapun. Bajuku menjadi basah, tetapi aku tak seberapa menghiraukan. Sekali perahu ini terasa hampir terbalik ketika didorong ombak keras. Rupa-rupanya kami membentur batu karang yang tidak nampak di permukaan air. Aku berdoa saja sepanjang perjalanan ini, tetapi hatiku begitu yakin kami tidak akan apa-apa, akan selamat. Kupaksakan diriku supaya bisa tidur, sekalipun sambil duduk. Alhamdulillah, sekali-kali aku bisa beristirahat, lelap, lepas dari perasaan yang tidak menentu. Seperti biasa, untuk perjalanan ini kusiapkan makanan, yang sederhana saja, yang ringkas, yang gampang, tetapi rupanya tak seorang pun di antara kami berselera untuk makan. Kusno tidak, aku tidak, Kartika juga tidak. Cuma Ribu saja yang agak bisa makan dengan baik. Akhirnya aku sediakan makanan itu untuk orang-orang Jepang itu saja. Mereka makan dengan lahap. Kusno bukan saja tidak mau makan, ia malahan sakit perut, mual, pusing, tetapi tidak mengkhawatirkan. Kupikir biasa sakit laut saja tentunya. Untung aku sehat terus, cuma sekali-kali saja merasa mual. Tetapi itu tak berarti. Di kejauhan nampak Pulau Jawa, perahu-perahu layar beriringan. Laut tenang. Hari sore yang cerah menyambut kami dan menyerap kelelahan kami. Ya, pantai itu yang memberikan tenaga lagi kepadaku dan tentunya juga kepada suamiku yang sekarang sudah tidak kelihatan sakit lagi. Aku seperti tidak sabar. Inginnya aku yang mengemudikan perahu motor itu supaya bisa percepat lajunya. Sementara itu, aku sudah berpikir, siapa kiranya yang bakal ada di pantai sana nanti? Juami, Asmar Hadi, Tamrin, Sartono, siapa lagi? Kami melalui perairan di luar akuarium pelabuhan Pasar Ikan, lalu memasuki perairan Pasar Ikan yang sempit, yang hampir tidak mungkin dilalui 2 buah perahu yang berpapasan. Kiri kanan berdempetan, perahu-perahu nelayan. Airnya kotor, daun-daunan dan kepala-kepala ikan terapung-apung di permukaannya. Bau anyir ikan mati menusuk hidung. Akan tetapi, itu semua tidak berarti lagi bagiku ketika aku dibantu melangkah kaki ke tangga yang membawa kami ke daratan. Aku mengucapkan alhamdulillah. Dalam hati aku bicara lagi. Akhirnya, sampai juga dengan selamat. Ini daratan yang kudambakan bertahun-tahun. Belum ada seorang pun yang datang menjemput kami. Kusno segera meminta tolong kepada salah seorang nelayan yang kelihatan agak terpelajar untuk menghubungi bekas iparnya, Anwar Cokro Aminoto, dan pengacara yang membelanya dulu di Bandung, Sartono, dan Hatta yang diketahuinya sudah berada di Jakarta. Seorang prajurit penjaga dermaga mempersilahkan kami masuk dan duduk. Kami menunggu di kantor prajurit itu. Anwar yang pertama-tama kelihatan muncul, ia datang setengah berlari. Dan ketika berpelukan dengan Kusno, nampak matanya berlinang-linang. Begitupun ketika ia memeluk aku tidak bisa bicara banyak. Ya, mengapa? Kerongkonganku seperti tidak mampu bersuara. Juga begitu dengan Kusno dan Anwar. Aku merasa terharuan. Bagaimana kabar Harsono? Tanya suamiku. Baik, jawab Anwar. Utari? Tanya suamiku. Semua baik. Bagaimana Bung sendiri? Baik, alhamdulillah. Di mana Juami? Tanyaku. Ada sebentar lagi juga datang. Ada sebentar lagi juga datang, kata Anwar. Setelah itu lepaslah isi hati kami dan semua bicara dengan lancar. Kusno bicara memuji pakaian yang dipakai Anwar. Anwar menceritakan keadaan teman-teman. Satu persatu, nama teman-teman yang sudah ada di Jakarta disebutnya. Setelah itu muncullah Sartono, Muhammad Yamin, dan Hatta. Kami berpelukan lagi, gembira dan terharu jadi satu. Lalu muncul Somad, kenalan dari Paseban, dan seorang wartawan harian Pemandangan. Riuh dan ramai di kantor dermaga itu jadinya. Pembicaraan pun dari kiri ke kanan. Tidak lama setelah itu muncul anakku, Ratna Juami, yang kutunggu-tunggu. Bukan main terharunya aku ketika memeluknya.
Bukan main terharunya ketika aku memeluknya. Bukan main terharunya aku ketika memeluknya. Ia pun mencium aku, tidak habis-habisnya sambil menangis. Ia menangis. Aku kenal ia jarang sekali menangis. Ia tempaan bapaknya, Kusno. Ia wanita keras, tetapi kali ini ia menangis. Tak tahan rupanya. Suaminya pun kemudian muncul dan menantuku itu Asmarhadi memelukku kuat-kuat. Kegembiraan serupa ini tak ada tandingannya, rasaku. Sambil melihat kepada perut Omi yang sudah besar, aku bertanya, sudah berapa bulan Omi? 8, jawabnya. Aku merasa senang sekali. Aku akan mempunyai cucu. Sebentar lagi aku akan mempunyai cucu. Lalu pembicaraan mengenai pengalaman masing-masing terlontar secara singkat-singkat. Aku menjadi maklum bahwa Omi dan suaminya belum lama kembali. Suaminya baru keluar dari penjara Nusa Kambangan bersama-sama dengan Sukarni, Pandu Kartawiguna, Ada Malik, Wikana, dan beberapa orang lagi yang disebutnya. Aduh, kalau mereka sampai jadi dibawa ke Australia. Bayangkan, kalau kami jadi diangkut dengan kapal itu dari Teluk Bayur, bagaimana? Kataku. Ya, kalau kapal Tawali itu tidak dibom, bagaimana? Kalau Tawali itu jadi mengangkut kami ke Australia, bagaimana? Kata Juami dengan tertawa. Barangkali kita bisa bertemu di Australia, kata Asmara Hadi. Tetapi barangkali kita sudah tidak ada sekarang, sudah di dasar lautan, sambung Omi. Ya, Tuhan telah melindungi kita sampai bertemu lagi di sini. Alhamdulillah, kataku bersyukur. Ya, Alhamdulillah, sambung Asmara Hadi. Sementara itu, Omi tidak berhenti menciumi adiknya Kartika yang tidak mau lepas pula dari tangan kakaknya. Ketika itu terdengar Hatta yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berkirim surat kepada Kusno mulai bicara serius. Bagaimana pendapat Bung mengenai pendudukan ini? Aku yang dekat kepadanya bisa mendengar juga jawaban suamiku. Jepang tidak akan lama di sini. Lalu suamiku terdengar bertanya, bagaimana semangat rakyat kita? Semangat rakyat kita tidak dibinasakan oleh peperangan. Rakyat sudah mulai curiga kepada Jepang yang berkaos sebagai pembebas itu. Dan rakyat sangat menantikan Bung. Aku terus sibuk lagi dengan Juami dan Asmara Hadi membicarakan keluarga yang ada di Bandung. Aku senang mendengar bahwa semua dalam keadaan sehat. Setelah itu kami pun meninggalkan pasar ikan. "80. Kami dibawa ke hotel Des Indes di Harmoni dan menginap di sini. Kusno bepergian menghubungi teman-temannya. Segera ia menemui Hatta, dibarengi oleh Asmara Hadi. Sepulangnya dari Hatta, ia menceritakan secara singkat pembicaraannya dengan Hatta dan Sultan. Mereka telah menawari kita sebuah rumah. Kata Kusno. Jepang yang akan menguruskannya. Syukur, kataku. Di mana? Entah, jawab Kusno. Di daerah yang bagus, katanya sambil membuka bajunya. Ia kelihatan kepanasan, sekalipun kamar kami luas. Tetapi udara panas, padahal kipas angin sudah dijalankan. Kusno bicara lagi, tetapi kuspikir lebih baik kita ke Jawa Tengah saja dulu. Jadi kita tidak akan lama di hotel ini. Dan kita sowan saja lebih dulu. Baik, jawabku. Betul, begitu saja. Setuju, lebih baik begitu. Jadi cepat selesai kalau sudah sowan. Bukan sowan saja, kita mesti keliling ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aku mau tahu keadaan dulu. Aku mengiyakan. Aku paham, tentu Bung Karno mesti mengetahui keadaan lebih dahulu. Ini kesempatan yang baik. Lalu suamiku bercerita mengenai hal-hal yang penting yang dibicarakannya dengan Hatta dan Sultan. Katanya, Hatta dan Kusno sudah sepakat akan bekerja sama dengan Jepang menghadapi keadaan sekarang. Sedangkan Sultan akan menempuh jalan lain. Tak dijelaskan oleh suamiku apa yang akan dilakukan oleh Sultan. Aku pun tidak bertanya. Katanya lagi, mereka telah membicarakan juga soal gerakan 3A. Sultan menganggap gerakan itu tidak betul dan Hatta menyarankan supaya Kusno menjauhkan diri dari gerakan itu. Menurut Sultan, gerakan itu mempunyai tujuan hendak mengumpulkan bahan makanan dari kita, menguruk kekayaan alam kita, dan bahkan juga mengumpulkan tenaga manusia. Hatta menambahkan,
bahwa di dalam pucuk pimpinan gerakan itu tidak ada orang Indonesia dan rakyat hari bertambah tidak senang dengan gerakan ini. Tetapi aku, kata Kusno dengan kelihatan yakin, aku malahan menganggap lebih baik aku masuk untuk merombak gerakan itu. Mendengar itu aku jadi segera khawatir kalau di antara mereka bertiga itu terjadi lagi persengketaan yang berkepanjangan seperti dulu. Memang aku lama dikungkung oleh rasa menyesal dan khawatir karena kejadian dulu itu. Pikiranku selalu berkata, mengapa sih mesti seperti bertarung? Sekalipun aku sadar, selalu sadar, aku orang yang tidak pandai dalam masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang demikian tinggi untuk dijangkau. Kali ini aku berkata juga, asal jangan terjadi perselisihan seperti dulu saja lagi. Asal jangan terjadi perselisihan seperti dulu saja lagi antara kalian. Asal jangan terjadi perselisihan seperti dulu saja. Asal jangan terjadi perselisihan seperti dulu saja lagi antara kalian. Tidak, kata Kusno seperti menenangkan aku. Sekarang kami sudah sepaham. Mengenai keadaan sekarang, kami sepaham. Ditambahkan oleh Kusno, seperti diceritakannya juga kepada Hatta dan Sutan. Katanya bahwa yang penting sekarang ialah supaya dengan biaya pemerintah Jepang kita bisa mendidik rakyat kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Sekarang kita harus mendidik rakyat kita untuk memberi perintah, tidak hanya menerima perintah, tidak harus mempersiapkan rakyat kita menjadi kepala-kepala dan administrator-administrator. Rakyat kita harus dididik untuk memegang roda pemerintahan guna pada suatu hari yang akan datang kita mengambil alih kekuasaan dan menyatakan kemerdekaan, kita sudah siap. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin? Kata Kusno sambil jalan-jalan di kamar dan menepuk-nepuk kepala tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya. Aku sadar, sambung Kusno, tentu ada orang yang menantang aku karena aku bekerja sama dengan Jepang. Tetapi apa salahnya? Memperalat apa yang sudah diletakkan di depan kita adalah taktik yang paling baik, dan itulah sebabnya mengapa aku bersedia menerimanya. Dalam pada itu, ia pun tidak lupa bercerita bahwa ada kabar-kabar yang sudah terdengar oleh teman-teman. Jepang akan membunuh semua pimpinan bangsa Indonesia. Kita harus berhati-hati. Hati-hati sekali. Jangan bicara kepada orang lain. Berbahaya, pesan suamiku. Kelihatan sekali Kusno baik. Kelihatan sekali Kusno naik ke tempat tidur dengan kening yang berkerut. Tentu banyak soal yang diperkirakannya. Aku pun maklum. Mungkin sekali ia pusing disebabkan banyaknya soal yang dipikirkannya dan dibicarakannya dengan Hatta dan Sutan itu. Tentu pula banyak hal yang tidak ia ucapkan di depanku mengenai hasil pembicaraan dengan Hatta dan Sutan. Aku pun tidak ingin tahu hal-hal yang tidak boleh diketahui orang lain, hanya boleh diketahui mereka sendiri. Esok harinya Kusno pergi lagi menemui Jenderal Imamura di istana. Pulangnya, ia kelihatan lebih berkepastian daripada hari kemarin. Tentu ada hal-hal menyenangkan, pikirku. Aku jadi ingat kepada Aguinaldo, Jenderal Aguinaldo, waktu bicara dengan Imamura, katanya sambil tersenyum. Aku sudah menyiapkan air es baginya, dan aku tanggap dia bicara. Benar-benar aku seperti Aguinaldo. Aguinaldo bertahun-tahun melawan Spanyol. Ketika Amerika menaklukkan Spanyol, bekas penakluk itu yang pertama-tama diucapkan oleh Aguinaldo kepada orang Amerika ialah ucapan terima kasih. Tetapi kemudian ketika Amerika bermaksud mau tetap berkuasa di Filipina, Aguinaldo menyepak, menendang Amerika keluar dengan keras. Aku pun mengucapkan terima kasih kepada Imamura, katanya sambil melihat kepadaku dengan tajam, dengan tersenyum mengandung arti. Aku cepat mengerti apa maksudnya. Begitu juga keinginannya menghadapi orang Jepang itu, pikirku. Aku pun merasakan kalau aku jadi Kusno, tentu akan bersikap begitu. Bukankah yang pertama-tama dicita-citakan ialah kemerdekaan kita sendiri? Siapa yang menjajah kita lagi? Setelah Belanda diusir, akan kita tendang keluar dengan keras. Kusno menyambung lagi. Kus juga bertanya, berapa lama menurut dia tentara Jepang akan memegang kekuasaan pemerintahan di sini? Jawabnya, ia tidak tahu. Katanya, ia tidak punya rencana sampai ke situ. Pintar juga ia dengan jawabannya. Tetapi, aku lebih pintar lagi. Aku cepat berkata untuk memimpin rakyat kami sesuai dengan pemerintahan militer. Saya memerlukan orang sebagai pembantu pimpinan. Urusan pemerintahan
hanya dapat dilancarkan kalau orang-orang Indonesia ditempatkan pada jabatan-jabatan pemerintahan. Hanya orang Indonesia yang mengetahui daerah, bahasa-bahasa daerah, dan adat istiadat saudara-saudaranya. Jawabnya, kata Kusno seterusnya. Kalau ini pemecahan yang terbaik untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan orang Indonesia, akan diberi kesempatan untuk ikut dalam menyelesaikan urusan dalam negeri secara berangsur-angsur. Jabatan-jabatan dalam pemerintahan akan diberikan kepada bangsa Indonesia dengan segera. Sebentar Kusno diam, kemudian menyambung, kalau betul begitu, terlaksana begitu, kekuasaan berada di tangan kita, di tanganku. Jenderal itu seorang pemimpin militer, ia mengetahui tentang senjata. Aku seorang pemimpin politik, aku mengetahui tentang pembinaan bangsa. Di tanganku, ia seorang bayi. Ia ucapkan kalimat-kalimat terakhir itu sambil tersenyum mengandung harapan. Mudah-mudahan saja benar begitu, kataku membesarkan hatinya. Aku pun sungguh-sungguh mendoakan hal itu bakal terjadi. Seterusnya, Kusno bercerita bahwa ia sudah bertemu dengan Subarjo yang menceritakan bahwa orang-orang Belanda telah dimasukkan ke dalam kamp tawanan. Tahu apa cerita Imam Murah mengenai cara mereka menaklukkan orang kulit putih? Kata Kusno. Ya apa? Tanyaku, ingin tahu pula. Ia katakan, saya menaklukkan orang kulit putih yang kuat perkasa itu dari pantai daratan Tuan dengan gertak. Ya, semata-mata dengan gertak itu. Aku jadi tertawa mendengarnya. Sekarang benar-benar bangsa Asia tidak lagi lebih rendah dari orang Barat. Di tempat tidur aku sempat berkata kepada Kusno bahwa ia mesti hati-hati menghadapi orang-orang yang kate-kate itu. Mereka tidak bodoh-bodoh. Kusno rupanya sudah hampir saja tertidur waktu aku berkata begitu. Tetapi ketika ia mendengar kata-kataku seperti itu, ia seperti terperanjat. Ia merasa aku mau mengguruinya. Ia seperti mau marah. Aku menenangkannya dengan mengatakan bahwa aku hanya mengingatkan saja. Memang dengan hati yang bersih, aku cuma mau mengingatkannya saja. Untung ia cepat reda kembali. Aku maklum, banyak yang ia pikirkan. Mungkin ia tegang karena banyaknya soal yang dihadapinya. Aku harus pandai lagi menidurkannya.